Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget aku melakukan sebuah laptop gaming dari Asus, yaitu adalah Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU. Kenapa saya sampai harus sebutin segitu lengkapnya? Karena ada banyak varian yang Zephyrus G14 di luar sana, dimana yang varian review kali ini memiliki spesifikasi dia punya prosesor Ryzen 7 4800HS, kemudian juga RAM-nya 16, SSD 512, kemudian yang paling beda adalah VGA NVIDIA GTX 1660 Ti 6GB with Max-Q design. Nah, seperti apa untuk laptop ini? Apakah memang oke atau tidak? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan pastikan kalian tonton sampai habis. Tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget, guys. Oke, guys. Langsung saja kita lakukan review Asus ROG Zephyrus GA401IU ini. Oke guys, ini dia adalah laptop Asus ROG Zephyrus G14 G401IU. Jadi seperti di awal saya sudah sebutkan beberapa spesifikasi, saya hanya menambahkan sedikit aja, di mana layarnya ini 14 inch Full HD 120Hz dan dia 100% sRGB dan Pantone Validate. Jadi kurang lebih seperti itu tambahan layarnya. Terus di sini ada sensor sidik jarinya yang menyatu dengan tombol power. Terus kalau misalnya kalian perhatikan juga di sebelah kanan di sini ada USB Type-C, 2 port USB 3.1, Kensington lock. Terus kemudian di sebelah kiri ini ada DC power input, ada HDMI port, USB Type-C with power delivery dan display out. Kemudian ini ada headphone jack 3,5 mm. Terus untuk keyboardnya seperti ini kurang lebih, jadi dia nggak ada numpad. Terus di sini ada tombol tambahan untuk volume up, volume down, dan microphone on off. Kemudian ada tombol ROG Armor Create, jadi untuk ngatur fan dan lain sebagainya. Terus sekedar informasi di awal bahwa laptop ini itu ada banyak banget variannya di marketplace. Jadi kalau kalian memang mau beli yang tipe ini, silahkan juga cek link di deskripsi video ya guys. Terus mari kita bahas kelebihan maupun kekurangan dari laptop ini ya guys. Jadi kalau misalnya kita bicara sebuah laptop gaming dan laptop content creator, maka laptop itu harus punya performance yang sangat mumpuni, di mana di sini itu sudah sangat dijawab oleh Ryzen 7 4800HS ini, di mana dia 8 core 16 thread. Dan itu oke banget guys, saya sudah pakai buat rendering, saya pakai buat editing, terus kemudian juga saya pakai buat kerja desain, itu oke banget, nggak ada masalah. Terus dari sisi sedikit preview dari sedikit benchmark ini, dimana kalau misalnya kita lihat ini, saya sambil tunjukkan pada kalian, di sini itu dia di 8 core 16 thread ya guys, jadi mungkin kalian kelihatan ya untuk previewnya. Ini saya sambil tunjukkan pada kalian, dia 8 core 16 thread. Terus habis itu dia secara benchmark, dia bahkan lebih unggul dari kompetitornya kalau misalnya kalian perhatikan di sini. Nah ini Ryzen 7 4800HS, dia lebih unggul dari kompetitornya yang harganya mungkin lebih mahal dibandingkan Ryzen 7 ini. Dan bahkan ini adalah prosesor server, jadi yang kompetitornya ini prosesor server, dia 12 core 24 thread aja secara multi core itu udah kalah sama Ryzen 7 4800HS. Terus di sini kalau untuk single core-nya, ini kan kalau misalnya kita lihat, ini single core-nya memang dia masih ada sedikit kalah dari kompetitornya, tapi untuk overall dia masih termasuk yang cukup tinggi dibandingkan salah satu kompetitornya. Bahkan dengan perkembangan Ryzen 4000 series ini tuh sudah sangat bagus banget guys untuk dipakai sehari-hari. Meskipun saat ini sudah keluar yang Ryzen 5000 series yang lebih powerful, tapi Ryzen 4000 series menurut saya sih masih oke banget untuk di tahun 2021, bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Terus kalau misalnya kalian lihat secara performance sendiri, tentunya kalian juga pasti tanya, loh kalau buat main game gimana? Oh tenang, buat main game kita sudah cobain 3 game. Jadi game Genshin Impact, game PUBG, dan CSGO itu semua berjalan dengan lancar banget guys, gak ada masalah untuk digunakan buat bermain game. Dan menurut saya sih oke-oke aja sih untuk dibuat main game, meskipun memang nanti ada catatan sedikit di bagian kekurangan ya guys. Kita bahas dari sisi performance-nya sendiri. Overall laptop ini memiliki performance yang sangat mumpuni untuk kebutuhan semua user. Kecuali kalau memang kalian benar-benar heavy user yang memang benar-benar butuh detailing yang lebih tinggi lagi, kalian silakan ambil yang varian Ryzen 9 4900HS, atau misalnya kalian ambil yang Ryzen 5000 series yang paling baru aja. Jadi kalau yang Ryzen 9 saya sudah pernah review sebelumnya, kalau misalnya kalian mau lihat silakan.
Tapi kalau menurut saya sih untuk penggunaan kayak content creator, kemudian kayak arsitek interior itu sudah sangat cukup banget untuk pakai Ryzen 7 4800HS ini. Terus kelebihan kedua, seperti yang saya bilang di awal bahwa layar di laptop ini kan sudah 100% sRGB. Jadi itu enak banget buat editing color, kemudian juga buat nonton film, kemudian juga buat main game. Karena main game juga ini layar itu sudah 120 Hz, jadi itu udah enak banget guys, udah smooth banget buat main game dan aman banget. Dan ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan kalian ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi speaker dari laptop ini, di mana laptop ini itu sudah ditemani oleh Dolby Access yang dimana ini itu powerful banget. Jadi kalau misalnya saya sarankan ketika kalian beli laptop ini langsung aktifkan Dolby Access-nya dan aktifkan dynamic-nya ini. Jadi dia otomatis untuk keluarkan suara powerful-nya, suara maksimalnya dari laptop ini dan oke banget guys. Kalau nanti habis ini saya akan tunjukkan pada kalian untuk preview untuk speaker dari laptop ini dan seperti apa kualitas suaranya, nanti kalian silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi keyboard yang digunakan dari laptop ini, di mana keyboard laptop ini itu sangat nyaman banget untuk dipakai guys. Terus kemudian juga touchpad-nya juga enak banget, meskipun dia memang nggak terlalu besar-besar banget untuk secara touchpad. Dia touchpad-nya itu nggak besar banget, tapi oke banget. Dia ini center to keyboard ya guys, jadi bukan center to spasi. Dan ini oke banget. Terus kemudian dia juga ada tombol power yang terpisah dari keyboard, itu sudah sangat bagus banget. Kemudian fingerprint yang gabung sama tombol power itu juga oke banget. Jadi security di sini tuh oke banget guys, nggak ada masalah guys. Secara penggunaan sehari-hari buat travel key-nya pun juga nyaman dan nggak ada masalah. Saya sudah pakai untuk buat ngetik apa itu nyaman banget guys, dijamin enak banget guys. Oke guys, kelebihan selanjutnya dari sisi daya tahan baterai laptop ini, dimana daya tahan baterai laptop ini menurut review gadget ini sudah sangat oke banget, dimana dia kalau misalnya kita pakai dari 100% ke 15%, ini review gadget sudah coba buat ngetik sambil browsing, sambil editing video waktu itu di DaVinci Resolve, dan sekalian rendering itu bisa bertahan hingga 5 jam pemakaian non-stop ya guys. Jadi dari awal dari 100% sampai 15% itu butuh waktu sekitar 5 jam untuk pemakaiannya. Apalagi kalau misalnya kalian hanya pakai buat nonton, buat browsing-browsing, itu bisa 8-9 jam tergantung intensitas layar yang kalian pakai, kemudian speaker yang kalian nyalakan seberapa kencang, itu akan pengaruh di situ. Dan ini oke banget untuk sebuah laptop gaming, laptop content creator, kemudian juga di sini laptopnya itu termasuk enteng guys. Jadi ini beratnya cuma 1,6 kilo dan ini portable banget buat bawa kemana-mana guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi dedicated button dari ROG Armor Create ini, di mana di sini kita bisa ngatur bermacam-macam sebenarnya. Kita bisa atur buat fan-nya, kita bisa atur mode performance, mode silent dan lain sebagainya. Itu oke banget di sini. Thank you Asus, memang luar biasa di Asus ROG ini, benar-benar dipikirin sampai sedetail itu. Dan ini oke banget sih, secara kita bisa setting macam-macam di sini, bisa setting untuk fan-nya dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin kalau bagi kalian yang memang butuh performance maksimal, kalian bisa setting fan-nya ke manual dan setting maksimal, itu akan meningkatkan performance-nya juga guys. Itu dia adalah kelebihan dari laptop ini. Mari kita bahas untuk kekurangan dari laptop ini. Seperti yang kalian ketahui, bahwa laptop ini itu dari awal kalau kalian perhatikan saya tidak ada menyebutkan kata webcam, karena memang laptop ini tidak memiliki webcam, dan itu mungkin adalah sebuah drawback buat kalian yang akan membeli laptop ini untuk kebutuhan misalnya meeting atau misalnya kalian butuh video call dan sebagainya. Itu akan drawback banget buat kalian untuk penggunaan laptop ini. Tapi itu sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya kalian mau pakai webcam pun, kalian bisa pakai eksternal atau kalian bisa pakai wireless secara pakai HP kalian. Kalian bisa tethering masuk via WiFi, nanti bisa kedetek sebagai webcam di laptop kalian. Tapi itu sebenarnya nggak ada masalah sih, sebenarnya banyak trik. Tapi kalau mungkin pertimbangan kalian harus ada webcam, maka laptop ini bukan pilihan buat kalian.
Kemudian yang kedua dari sisi manajemen panas ketika kita buat high load di laptop ini, di mana saya tadi sudah sampaikan di awal, kalau kita buat main game, kenapa saya agak sedikit nahan sedikit, karena kalau buat main game dia memang akan sedikit menghangat di daerah sini guys. Jadi daerah sini akan sedikit menghangat dan mungkin bagi sebagian orang akan sedikit mengganggu. Nah, sebenarnya solusinya gampang sih, kalian tinggal beli keyboard tambahan kalau misalnya kalian mau buat main game. Tapi mungkin bagi sebagian orang akan menjadi sesuatu yang tidak praktis. Dan itu mungkin adalah pertimbangan buat kalian. Tapi sebenarnya catatan ya guys, ketika dia panas itu hanya waktu high load doang. Ketika kalian gunakan sehari-hari itu nggak akan panas sama sekali guys. Dan enak banget sih untuk penggunaan sehari-hari. Ketika buat editing pun, itu dia nggak akan sampai high load banget. Ketika rendering dia baru high load, jadi dia tuh baru akan sedikit hangat di daerah sini. Dan dia fan-nya akan lumayan kenceng, jadi bagi kalian yang nggak suka berisik, maka mungkin bukan laptop pilihan kalian, tapi sebenarnya kebanyakan laptop itu sebenarnya pasti akan berisik fan-nya ketika digunakan buat rendering dan lain sebagainya. Kecuali mungkin yang kayak punyanya MacBook yang baru, yang M1 itu katanya yang fan-nya nggak berisik sama sekali ya, saya nggak tahu, saya belum coba soalnya. Tapi kurang lebih untuk itu aja sih kekurangan dari laptop ini yang menurut Review Gadget saya temukan ketika penggunaan sehari-hari. Dan mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Nah, kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah laptop ini itu adalah laptop yang cocok buat kalian atau tidak ya guys. So, oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari laptop ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau nggak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Review Gadget sendiri, untuk laptop ini itu sebenarnya lebih ditujukan buat produktivitas. Jadi misalnya kalian mau buat main game, itu saya agak kurang menyarankan karena kalian akan repot karena ada ketika dia dibuat main yang kerja berat banget, dia akan hangat di daerah keyboardnya. Kecuali kalau kalian mau repot pakai keyboard tambahan ya guys. Nah, itu baru oke. Kalau kalian pakai keyboard tambahan itu nggak ada masalah dengan isu performance untuk main game ya guys. Tapi kalau misalnya kalau kalian pakai keyboard bawaannya itu memang agak sedikit menghangat di daerah keyboardnya, dan itu mungkin akan sedikit mengganggu ketika kalian bermain. Tapi kalau buat kerja, ini enak banget guys. Jujur, ini adalah laptop yang baterai life-nya untuk dipakai buat performance, buat editing video, kemudian rendering itu bisa bertahan di atas 5 jam. Itu wow banget guys. Dan silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai laptop ini. Kalau saya sarankan laptop ini ditujukan buat kalian yang memang butuh untuk profesional, butuh untuk office, butuh untuk editing video, editing foto, kemudian kalian yang memang bergerak di bidang desain, arsitek, interior, itu laptop ini sangat worth it buat kalian karena selain dia compact dan dia juga ringan guys, termasuk ringan, beratnya di 1,6 kilo, dan itu oke banget untuk portabilitas dibawa kemana-mana. Kemudian baterai life-nya juga oke. Kemarin saya sudah sebutkan di review bahwa dia bisa bertahan sampai 5 jam untuk sekali pemakaian ketika kita pakai buat editing video dan rendering satu kali ya guys. Dan itu worth it banget guys. Jadi kalau misalnya kalian kerja di luar sana, kalian butuh buat traveling ini laptop yang worth it banget guys, sampai saya hampir keliru tadi ngomongnya. Tapi itu adalah pendapat dari Review Gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.